Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Salwa Serpam, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan tentang eceng gondok. Eceng gondok ini teman-teman sekalian, sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa selain sebagai shelter lobster air tawar, juga berfungsi sebagai eh, pakan. Dan ada satu lagi yang belum kita bahas di video sebelumnya, yaitu eceng gondok juga sebagai penetrasi air atau sebagai eh, stabilisator di dalam air. Apabila keasaman air tinggi, maka disitulah fungsi eceng gondok menetralisir kadar yang terkandung di dalam air. Begitu pentingnya eceng gondok di dalam budidaya lobster, sehingga sangat sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan, sangat disarankan agar apabila kita membuat kolam yang luas, apalagi di tempat yang terbuka atau outdoor, kita bisa memasukkan eceng gondok agar apabila terjadi hujan, maka air hujan yang tertampung di dalam kolam bisa dinetralisir oleh eceng gondok. Teman-teman sekalian, memang budidaya lobster ini sangat fleksibel. Ada beberapa metode-metode yang dilakukan sebagaimana penelusuran kami menonton video-video. Sebagian besar teman-teman di perkotaan, metode-metode yang dilakukan metode insentif, di mana pemeliharaan itu terbatas pada hal-hal yang bersifat skala kecil. Tetapi ketika kita berada di pedesaan, di mana lokasi dan kolam kita luas, maka kita bisa menerapkan sistem pemeliharaan yang kami sebut sebagai sistem pemeliharaan pedesaan. Di pedesaan, saya lihat sebagian besar teman-teman memanfaatkan apa yang ada di sekitar lokasi kolam mereka. Seperti saya di tempat saya ini, tentu banyak tanaman-tanaman air. Maka tanaman air ini saya manfaatkan seperti eceng gondok, tanaman air lainnya, ada juga tanaman air yang lain. Sama dengan shelter, ada shelter bambu, batu bata, dan lain sebagainya. Pada intinya teman-teman sekalian, bahwa di dalam berbudidaya lobster, kita tidak boleh kaku, kita tidak boleh harus berpikir secara picik. Harus kita berinovasi, harus kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar, agar kita tidak terfokus pada metode-metode pemeliharaan yang dilakukan oleh teman-teman di perkotaan. Tentu kita di pedesaan atau di daerah-daerah pedesaan seperti saya ini, banyak hal-hal yang bisa, banyak fasilitas-fasilitas yang secara alami bisa kita manfaatkan dan bisa kita pergunakan untuk fasilitas yang dilakukan dalam memelihara lobster ini.
seperti yang kami lakukan di sini, eh, terkait dengan pakan, shelter dan yang lainnya, bahwa dari semua yang ada di sekitar saya yang memungkinkan untuk dimanfaatkan di kolam budidaya lobster, maka kami manfaatkan untuk mengurangi biaya atau budget yang ditimbulkan di dalam budidaya lobster sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman di perkotaan. Kami di pedesaan, teman-teman sekalian, bahwa sangat-sangat bisa meminimalisir biaya yang kita pakai, oleh karena banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan, banyak bahan-bahan ataupun tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk budidaya lobster. Terkait dengan pakan lobster, teman-teman sekalian, bahwa selain tanaman air yang berfungsi sebagai pakan dan shelter, ada bahan-bahan lain yang ada di sekitar kami yang kami manfaatkan, sehingga di dalam kelangsungan hidup atau di dalam perkembangan lobster, kami hampir tidak memakai atau tidak membutuhkan biaya. Oleh karena, teman-teman sekalian, banyak sekali hal-hal, banyak sekali bahan-bahan di sekitar kami yang kami manfaatkan. Kami hanya menganalisa dari literatur atau dari konten-konten di YouTube yang kami pelajari, bahwa sesungguhnya tujuannya seperti ini, maka kami bisa melakukan inovasi-inovasi agar apa yang ada di sekitar kami bisa kami manfaatkan dan bisa kami meminimalisir biaya-biaya yang dipakai dalam berbudidaya lobster. Teman-teman sekalian, terkait dengan eceng gondok, tentu banyak berlimpah di daerah kami, sehingga kami secara maksimal kami dengan berbagai referensi-referensi yang kami pelajari di YouTube, yang kami pelajari di literatur metode-metode yang lain, dan tentu kami belajar dari hari ke hari, kami terus belajar, sehingga kami mengharapkan teman-teman sekalian, sekali lagi, bahwa kami ini adalah pemula di dalam berbudidaya lobster, sehingga kami berharap bahwa teman-teman yang ada di luar sana yang sudah pengalaman dapat membantu kami, dapat memberikan komentar, membimbing kami melalui kolom komentar apabila ada pengalaman-pengalaman, ada hal-hal yang dianggap perlu yang kami lakukan, mungkin ada saran-saran, sehingga kami di pedesaan bisa melakukan, bisa mengembangkan lobster air tawar ini dengan tidak terlalu memakai biaya yang besar, sehingga kami terus mengembangkan lobster air tawar ini. Bahwa kami di pedesaan berusaha semaksimal mungkin menekan atau tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan biaya besar, karena banyak sekali bahan-bahan di pedesaan yang bisa kita manfaatkan. Sekira demikian, teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.